Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah mau berkunjung ke channel Putri Badai Miko, channel yang menyajikan cerita bergambar dengan pasir warna sambil bercerita seputar misteri. Kisah nyata ini terjadi di tahun 1970-an tentang sebuah desa di Temanggung yang diteror hantu pocong Sukowati. Temanggung, sekitar pertengahan November 1973. Kembang desa Sukowati, seorang gadis berusia 23 tahun yang cantik jelita. Ia merupakan anak tunggal. Ayahnya yang baru saja meninggal 1 bulan yang lalu, sedangkan ibunya sudah meninggal lebih dulu ketika Sukowati masih berusia 8 tahun. Karena Sukowati telah menjadi anak yatim piatu, Wati akhirnya tinggal berdua bersama neneknya. Wati merupakan gadis kembang desa. Selain cantik, Wati juga dinilai sebagai wanita yang cerdas, ramah, religius, dan juga santun. Setelah lulus SMA, Wati bekerja di kantor desa yang ada di desanya. Wati beberapa kali dilamar oleh beberapa pemuda, baik dari tetangganya sampai dari kota, orang kaya, dan biasa. Tetapi Wati selalu menolaknya. Padahal neneknya berharap sekali ada yang menompang Wati saat dirinya telah tiada nanti. Yang orang-orang tahu pada saat itu, Wati sedang menjalin hubungan dengan Bondan sejak SMA. Tetapi neneknya tidak setuju. Meskipun Bondan dari keluarga yang berada, tapi Bondan terkenal kasar dan urakan. Si nenek sering sekali mengingatkan, namun mereka tetap menjalani hubungan secara diam-diam. Padahal ayah Bondan juga tidak setuju dengan hubungan mereka, karena dulu kakek Wati dan kakek Bondan pernah menjadi lawan politik saat pemilihan calon lurah. Dan pada akhirnya saat itu kakek Wati lah yang menjadi pemenangnya. Itu kakek Bondan kalah, merasa bahwa dirinya dicurangi. Dan pada saat itu seakan-akan dendamnya diwariskan ke anak cucunya. Hubungan antara Wati dan Bondan pun semakin menjadi. Dengan keadaan neneknya yang semakin tua dan sakit-sakitan, kehidupan Wati mengalami kekurangan. Yang tadinya Wati adalah seorang yang religius, kini Wati justru merubah penampilannya karena hatinya benar-benar hancur mengetahui Bondan menikah dengan orang lain. Sebenarnya Wati sudah tahu hal itu, namun Bondan meyakinkan Wati bahwasannya ia tidak akan menikahi siapapun kecuali dengan Wati. Dan tidak sampai di situ saja, Wati telah menyerahkan kehormatan dirinya kepada Bondan demi untuk tidak meninggalkan dirinya untuk menikah dengan wanita lain. Hingga Wati mengetahui bahwa dirinya telah hamil. Di pertengahan tahun, setelah Wati mendengar Bondan telah menjadi milik wanita lain, justru warga menemukan Wati gantung diri di kamarnya. Saat Wati ditemukan setelah beberapa hari, itu pun karena ada salah satu tetangga yang ingin menjenguk nenek Wati. Saat tetangga berada di depan rumah nenek Wati, ia mencium bau busuk, sehingga ia berinisiatif untuk memanggil warga untuk sama-sama berkunjung ke rumah nenek Wati. Ketika warga mengetuk-ngetuk pintu rumah nenek, namun tidak ada yang menjawab, dan warga mendapati bahwasannya pintu rumah nenek tidak terkunci. Setelah warga masuk ke rumah nenek, mereka melihat bahwasannya sang nenek sedang terbaring lemah di kasurnya. Ketika salah satu warga bertanya di mana Wati, sang nenek justru menunjuk-nunjuk ke arah kamar Wati sambil menangis. Mereka penasaran apa yang terjadi pada Wati, karena bau busuk semakin menyengat. Dan ketika pintu kamar Wati didobrak oleh warga, justru mereka dikejutkan dengan penampakan yang mengerikan, yaitu melihat Wati gantung diri. Jasadnya sudah bergelembung dan mengeluarkan cairan. Perutnya juga terlihat seperti orang hamil 8 bulan. Dan gegerlah satu desa, yang dimana bunga desa yang dikenal cantik serta religius ditemukan mati gantung diri. Setelah kejadian itu, suasana desa menjadi semakin mencekam. Bahkan warga tidak berani keluar setelah maghrib. Beberapa hari kemudian setelah kematian Wati, banyak warga yang melihat pocong, dan mereka meyakini itu pocong Sukowati.
Di tahun itu listrik di desa itu belum merata. Mereka menerangin masih menggunakan lampu minyak. Jadi sudah dibayangkan gimana pencahayaan di jalan desa pada waktu itu. Saat itu pocong Sukuwati meneror salah satu warga yang bernama Dadang, hendak membuang air besar. Sebenarnya ia tidak berani keluar rumah lantaran waktu menunjukkan pukul 2 malam. Namun apalah daya, karena keadaan yang sudah di ujung tanduk. Pada waktu itu tidak semua warga rumahnya memiliki jamban. Jadi hal itu yang membuat Dadang berjalan hingga 50 meter dari rumahnya menuju kakus umum yang ada di desa. Ketika sesampainya di sana, Dadang merasa lega bahwasannya ia merasa tidak sendirian karena ia bertemu Pak Imron. Pada saat itu kondisi jamban ada 3 derek, Dadang di ujung kanan dan Pak Imron di ujung kiri. Di tengah-tengahnya kosong. Karena keadaan malam yang sangat sunyi, yang terdengar hanyalah suara jangkrik, hisapan rokok, dan bau kotoran. Untuk meredamkan rasa sunyi, Dadang pun untuk mencoba mengobrol dengan Pak Imron. Wah, jenengan kok berani banget ya Pak? Memang takut apa? Itu loh Pak, arwah Mbak Wati. Namun tidak terdengar suara sautan Pak Imron. Ketika Dadang mengarah ke Pak Imron, justru tidak ada siapa-siapa. Tuh, kemana perginya Pak Imron ya? Kok nggak kelihatan perginya? Karena Dadang sangat ketakutan, Dadang pun cepat-cepat pergi dari situ. Tanpa sadar bahwasannya ia lupa untuk cebok. Saat Dadang telah sampai rumah, Dadang terjatuh dan melihat ada sosok putih seperti bantal guling di depan rumah tetangganya. Benda itu bergerak, seperti menghantuk-hantukan kepalanya di pintu tetangganya. Karena Dadang penasaran, ia pun mencoba menyenteri benda tersebut. Dan betapa terkejutnya ia, itu adalah pocong. Dengan tergesa-gesa, Dadang masuk ke rumahnya dan menghidupkan sampai 5 lampu minyak di kamarnya. Dan ia menarik selimutnya, meskipun bau kotoran yang sangat menyengat. Namun Dadang tidak peduli, karena saking takutnya. Dan suara hentakan itu pun semakin keras. Dan ternyata sosok itu tepat berada di depan rumahnya. Keesokan harinya, seluruh warga geger, karena pintu rumah mereka digedor-gedor oleh sosok pocong Sukuwati. Mereka meyakini bahwa pocong Sukuwati meminta keadilan. Setelah sebulan kematian Wati, kini neneknya sudah semakin sembuh dan sudah bisa berjalan. Singkat cerita, neneknya berkata bahwasannya Sukuwati sering pulang ke rumah dengan membawa bayi. Namun warga tidak percaya atas perkataan sang nenek. Beberapa hari kemudian, Pak Karyo, ia juga dikenal sebagai orang sarjana tinggi. Ia tidak percaya dengan hal-hal gaib. Ketika menjelang maghrib, Pak Karyo pulang dari desa sebelah dengan menggunakan sepeda ontelnya. Di kesunyian jalan desa, Pak Karyo melihat seorang wanita yang sedang menggendong anak dari kejauhan. Puan itu memakai baju batik dan terlihat bagian belakangnya basah, namun berwarna merah. Bau anyir pun semakin tercium. Karena penasaran, Pak Karyo pun berhenti. Lalu sosok wanita tersebut pun membalikkan badannya, tersenyum jahat kepada Pak Karyo. Hingga akhirnya, sosok itu mundur dan semakin jauh semakin menghilang. Atas kejadian itu, Pak Karyo berlari sampai-sampai meninggalkan sepedanya. Semenjak hari itu, Pak Karyo menjadi percaya bahwasannya arwah Sukuwati memang bergentayangan di desa itu. Neneknya Wati pun pernah bercerita bahwasannya Wati sering pulang ke rumah dan menidurkan bayinya di kamarnya dengan menyanyikan lagu Nina Bobo, dan itu terus berlangsung sampai akhir hayatnya. Sementara itu, si Bondan yang selaku mantan Sukuwati dikabarkan stres dan sudah bercerai dengan istrinya. Bondan stres karena mengetahui Wati mati dengan gantung diri karena dirinya. Warga sering sekali melihat Bondan bercerita sendiri dan menangis di makam Sukuwati. Sampai-sampai ia menangis histeris dan menjambak-jambak rambutnya hingga berdarah. Dengan ketidakwarasan dirinya, ia pun mengakhiri hidupnya dengan gantung diri, mengira bisa bertemu dengan Sukuwati di keabadian.